Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kuliah sedimentologi. Kali ini kita masuk ke materi provenance of siliciclastic sedimentary rocks ya. Jadi beberapa materi kali ini kita membahas khusus untuk batuan sedimen siliciclastic ya. Kali ini kita membahas mengenai provenance-nya. Waktu itu kita pernah membahas mengenai maturity dari batuan sedimen siliciclastic. Nah, kali ini kita juga akan membahas provenance dari batuan sedimen siliciclastic ya. Jadi kalau kemarin kita membahas mengenai maturity, itu adalah melihat seberapa jauh perbedaan batuan yang sekarang ada dengan batuan yang sebelumnya menjadi sumber batuan asal dari batuan sedimen tersebut. Nah, kali ini kita bisa mengetahui lebih jauh mengenai batuan sumber dari atau pembentuk batuan sedimen tersebut. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, sebagai pengingat kembali bahwa batuan sedimen klastik adalah batuan yang terbentuk dari hasil rombakan batuan yang sebelumnya ada. Jadi untuk mengetahui perbedaan batuan yang sekarang dengan batuan yang sebelumnya ada analisis yang disebut sebagai analisis maturity ya. Kemudian untuk mengetahui asal dari batuan tersebut, tempatnya, lingkungannya, atau batuan asalnya dari batuan sedimen yang sekarang ada, analisis tersebut disebut analisis provenance ya. Jadi analisis provenance ini dilakukan untuk mengetahui batuan asal pembentuk batuan sedimen tersebut. Jadi karena batuan sedimen klastik adalah batuan hasil rombakan dari batuan yang sebelumnya ada, maka batuan sedimen klastik itu kita bisa lacak ya. Batuan yang menjadi sumber dari material batuan sedimen klastik tersebut adalah batuan apa, di mana asalnya, bagaimana lingkungan tempat batuan tersebut berasal. Kita bisa mengetahui sampai ke arah itu ya. Itu yang disebut sebagai analisis provenance. Nah, apa yang ingin dicapai dari mata kuliah ini atau materi analisis provenance ini? Yang pertama adalah diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami pertama pengertian dulu dari provenance. Kemudian mahasiswa nantinya diharapkan mampu mengetahui tujuan dari analisis provenance. Nah, terakhir diharapkan setelah mengikuti materi ini, mahasiswa dapat mengetahui cara, setidaknya mengetahui cara melakukan analisis provenance pada batuan sedimen siliciclastic. Jadi ini adalah 3 capaian pembelajaran mengenai materi analisis provenance batuan sedimen siliciclastic. Secara definisi, istilah provenance itu awalnya dikutip dari bahasa Prancis ya, yang berbunyi provenir atau yang berarti origin atau asal ya, asal dari batuan pembentuk batuan sedimen, pada kasus provenance pada batuan sedimen siliciclastic ya. Saya yakin pengucapan dari bahasa Prancisnya tidak seperti apa yang saya sebutkan tadi, meskipun saya sudah berusaha, tapi dia punya pengucapan khusus dalam bahasa Prancis. Pronunciation-nya berbeda dengan bahasa Inggris. Nah, kemudian istilah itu juga selain disebut sebagai provenir, disebut juga sebagai provenance atau juga disebut sebagai provenience. Nah, ini menurut Box Junior tahun 2009 ya. Jadi secara istilah provenance itu berasal dari bahasa Prancis yang artinya origin atau asal dari si batuan pembentuk batuan sedimen berasal ya. Nah, secara pengertian provenance ini sudah diperluas pembahasannya, tidak hanya lagi membahas batuan asalnya saja, namun juga sudah membahas mengenai
identifikasi lokasi daerah sumber ya, seberapa jauh dan ke arah mana sumbernya. Jadi kita bisa melacak batuan ini sekarang posisinya di selatan ya. Apakah sumbernya ada di utara, di timur, atau di barat dari batuan yang sekarang ada. Kemudian kita bisa mengetahui seberapa besar batuan asalnya dulu dari analisis provenance ini. Kemudian dia berasal dari litologi apa? Batuan beku kah? Batuan metamorf kah? Ya, kemudian dia berada pada setting tektonik yang seperti apa? Bahkan kita bisa sampai mengetahui paleoclimates-nya ya, dan relief dari daerah sumber. Morfologi dari daerah sumber kita bisa, bukan morfologi tapi reliefnya ya, bentuk dari daerah sumber batuan pembentuk sedimen silisiklasitik itu berasal. Jika dia adalah batuan beku, maka batuan beku yang berada pada setting tektonik seperti apa, yang berada pada iklim seperti apa, yang memiliki relief seperti apa. Nah, itu bisa dilacak menggunakan analisis yang disebut sebagai analisis provenance ini ya. Jadi bedanya dengan maturity, provenance ini, analisis provenance ini dia bisa mengetahui lebih detail mengenai batuan pembentuk batuan sedimen atau batuan yang menjadi sumber material dari batuan sedimen tersebut. Kalau analisis maturity hanya mengetahui batuan sekarang ini yang kita temukan, seberapa jauh dia bedanya dengan batuan yang pembentuknya. Nah, kalau analisis provenance, kita bisa mengetahui batuan pembentuknya itu batuan apa, dia berada pada setting seperti apa, setting tektonik seperti apa, kemudian iklimnya seperti apa ya. Jadi itu bedanya analisis provenance dengan analisis maturity. Apa tujuan kita melakukan analisis provenance pada batuan silisiklasitik? Ya, sudah berulang kali sebenarnya disebutkan tadi. Tujuannya adalah untuk mengetahui litologi dari batuan asalnya ya. Kemudian mengetahui setting tektonik dari daerah asal batuan sumbernya. Kemudian kita bisa mengetahui juga iklim dan relief dari daerah asal batuannya. Tapi apakah semua analisis provenance bisa mengetahui itu? Ya, tergantung dari tujuannya. Apa yang menjadi target penelitiannya, pembelajarannya ya. Bisa kita hanya ingin mengetahui litologinya saja. Bisa kita hanya ingin mengetahui setting tektoniknya saja ya. Itu nanti akan kita bahas pada materi kali ini. Nah, pada penelitian lingkungan pengendapan atau penelitian mengenai tempat terbentuknya batuan sedimen, provenance dapat membantu untuk menginterpretasi posisi daratan dan lautan, karena kita bisa mengetahui arah aliran ya, arus purbanya dari analisis provenance tersebut. Termasuk di dalamnya adalah dapat merekonstruksi ya, lokasi, ukuran, dan komposisi dari sistem pegunungan batuan asal dari batuan sedimen tersebut. Selain itu, analisis provenance juga dapat digunakan untuk melakukan interpretasi dari kondisi tektonik dan batuan sumbernya ya. Jadi analisis provenance ini bisa digunakan untuk melakukan interpretasi kondisi tektonik dari di mana batuan sumber tersebut berasal. Jadi kalau batuan beku, sudah diketahui dari analisis provenance bahwa sumber batuan sedimen yang sekarang ini adalah batuan beku, dan kita bisa tahu juga setting tektonik pada batuan beku saat itu seperti apa, dia berada pada posisi tektonik seperti apa ya. Itu adalah kemampuan yang bisa kita gunakan dari hasil analisis provenance ya.
Sebagian besar penelitian mengenai provenance awalnya terfokus untuk mengidentifikasi litologi batuan sumbernya. Jadi sebagian besar penelitian provenance terfokus pada itu. Tapi seperti yang disebutkan oleh Box di awal, bahwa sebenarnya saat ini pengertian untuk analisis provenance itu lebih diperluas lagi, ya. Bisa mengidentifikasi arah daratan dan lautan, mengidentifikasi setting tektonik, ya. Itu adalah kemampuan yang bisa digunakan dari analisis provenance ini. Apa saja tools untuk analisis provenance, ya? Yang pertama, kita bisa gunakan mineralogi dan komposisi kimia komponen di dalam batuan sedimen itu, ya. Sama halnya dengan analisis maturity pada saat kita menggunakan mineralogical maturity. Nah, untuk analisis provenance kita bisa menggunakan komponen berupa kandungan mineralnya, jadi mineral-mineral tertentu yang jadi parameter, nanti kita akan bahas, dan komposisi kimia dari butiran penyusun batuan sedimen tersebut. Itu yang bisa digunakan atau yang bisa menjadi objek dalam analisis provenance, ya. Nah, kehadiran fitur arah, ya, yang menunjukkan arah pada batuan sedimen atau kita sebut sebagai struktur batuan sedimen dan ukuran butir serta bentuk butir dapat memungkinkan kita melakukan interpretasi paleo current, ya, pola arus purbanya. Jadi adanya fitur-fitur arah pada batuan sedimen seperti struktur-struktur yang menunjukkan arus, seperti halnya fluid cast ataupun cross bedding atau cross laminae, itu bisa digunakan untuk menentukan arah arus purba atau adanya imbrikasi, itu bisa digunakan untuk menentukan itu. Nah, ini adalah beberapa properti dari batuan sedimen, jadi komponen-komponen pada batuan sedimen yang berkaitan dengan analisis provenance. Jadi yang pertama ada komposisi yang paling sebelah kiri ini, ya. Di komposisi sudah dibahas, ada unsur kimia atau mineraloginya, ya, kita bisa gunakan salah satu atau keduanya. Nah, saat kita menggunakan komposisi dalam analisis provenance, maka hasil yang kita dapatkan adalah kita bisa mengetahui litologi dari batuan asalnya. Setelah kita mengetahui litologi batuan asalnya, maka kita bisa mendapatkan setting tektoniknya, ya, setting tektonik dari batuan asal pembentuk batuan sedimen tersebut. Nah, kemudian ada tekstur, ya. Tekstur ini ada ukuran, ada bentuk, ya. Saat ukurannya digunakan, maka kita bisa mendapatkan informasi mengenai iklim dan relief dari batuan sumber tersebut, ya. Ini tentu saja tidak berdiri sendiri, si ukuran ini dia akan berkaitan dengan komposisi mineralogi dari batuan sedimen tersebut, ya. Atau bentuk butirnya. Bentuk butirnya kita bisa mendapatkan informasi apa? Mengetahui gradien dari bentuk si butirnya. Kemudian ada struktur-struktur sedimen yang bisa menunjukkan arah, ya. Kita bisa mendapatkan informasi paleo current, ya. Paleo current dan lokasi sumbernya. Jadi lokasi sumbernya di arah mana? Secara tidak langsung kita bisa mengetahui arah daratan dan lautan. Kemudian ada analisis paleomagnetism yang lebih lanjut dan analisis facies, ya. Ini untuk mengetahui lingkungan pengendapan atau lokasi dari batuan sumbernya. Nah, kemudian ketebalan dan volumenya dari batuan sedimen yang sekarang kita amati, itu kita bisa mengetahui ukuran dari si batuan sumbernya, ya. Tentu saja dia semakin tebal batuan sedimen, maka dia harus punya batuan induk yang lebih besar bentuknya dari si batuan sedimen tersebut. Tapi sebagian besar analisis provenance itu terfokus untuk mengetahui ini litologi dari batuan sumbernya,
ya. Kemudian dilanjutkan untuk mengetahui setting tektonik dari batuan sumbernya. Itu bagaimana kita memanfaatkan properti yang ada pada batuan sedimen untuk menganalisis provenance. Ini adalah contoh ya, contoh bagaimana struktur-struktur yang menunjukkan arah dilakukan pengambilan sampel di beberapa lokasi, kemudian dicatat, diplotkan arah-arahnya. Nah, kemudian mendapatkan arah umum pergerakannya ke sini. Ya, ini adalah contoh, berarti arah material sumbernya berasal dari northwest ya. Kemudian batuan produknya ada di arah southeast. Nah, ini adalah contoh dari cross bedding ya, cross bedding yang menunjukkan arah dari arus purba ya. Kemudian garis ini garis apa? Ini adalah garis dari ukuran butirnya ya. Semakin ke arah northwest semakin kasar ukuran butirnya, semakin ke arah southeast semakin halus ukuran butirnya. Itu menunjukkan bahwa batuan yang ada di arah southeast ini sumbernya adalah batuan yang berasal dari arah northwest ya. Ini adalah contoh bagaimana kita melakukan analisis arah arus purba dari batuan sedimen tersebut. Sekaligus kita bisa mengetahui di mana arah tinggian, di mana arah rendahan, karena berdasarkan hukum fisika benda itu bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah karena ada pengaruh dari gravitasi. Nah, kemudian bagaimana kita menggunakan komponen mineralogi untuk menentukan litologi batuan sumbernya. Jadi ada 4 variabel dari mineral kuarsa. Jadi ini semua yang dilihat adalah mineral kuarsanya. Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui jenis batuannya, apakah dia plutonik, kemudian apakah dia middle dan upper metamorphism rank, atau dia adalah metamorphic yang low rank batuan sumbernya ya, yang derajat rendah, atau batuan metamorf yang derajat sedang sampai derajat tinggi ya. Caranya melihatnya bagaimana? Caranya melihatnya dari mineral kuarsanya. Ini adalah segitiga sama sisi yang menjadi satu kesatuan di bagian atas dan di bagian bawah. Pada puncaknya yang bagian atas ini adalah polycrystalline quartz. Jadi polycrystalline quartz itu, kalau mineral kuarsa kalian lihat di bawah nikol sejajar, maka dia hanya satu mineral ya. Tapi kalau kalian lihat dia di bawah nikol silang, kemudian ternyata muncul batas-batas mineral kuarsa yang seperti ini, nah ini disebut sebagai polycrystalline quartz. Nah, apabila perbutiran ini dia jumlahnya 2 sampai 3, misalnya gini. Nah, 2 sampai 3 unit per crystal grain ya, atau dia lebih besar dari 75% dari total polycrystalline quartz, ini kita gunakan titik yang ini ya. Jadi titik ini dia punya 2 garis, 1 dan 2 ya. Jadi semakin jauh nilainya akan semakin kecil. Di sini untuk polycrystalline quartz 2 sampai 3 kristal unit per grain, ini nilainya berarti sekitar 10. Di sini nilainya 90 lebih, hampir 100. 100-nya di mana? 100-nya ya di titiknya sini. Nah, sama halnya dengan sini. Jadi yang di bawah ini ya sebelumnya dari polycrystalline quartz, di sini juga polycrystalline quartz. Tapi
per grainnya tadi ada lebih dari 3 kristal ya. Lebih dari 3 kristal dan lebih dari 25% dari total polikristalin kuartsnya. Jadi ada berapa jenis polikristalin kuartsnya? Berapa persen yang dia memiliki polikristalin kuarts dalam satu butiran, dia lebih dari 3 unit si mineral kuartsanya. Ini adalah polikristalin kuarts ya. Tergantung dari frekuensi polikristalin kuartsnya yang ada pada batuan tersebut. Nah, kemudian masih dilihat dari kuartsnya juga. Apakah dia pemadamannya bergelombang ataukah dia pemadamannya tidak bergelombang? Artinya apa? Saat pemadamannya bergelombang berarti mineral kuarsa itu sudah mengalami pembebanan atau tekanan yang cukup besar. Maksudnya pemadaman bergelombang seperti apa? Misalnya ini adalah mineral kuarsa. Nah, saat kalian putar pada meja putar di bawah mikroskop polarisasi, maka kalau dia tidak ada pemadaman yang bergelombang, dari warna cerah ke warna gelap maksimal dia langsung berubahnya total. Tek 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 seperti kalian membalikkan tangan, dia berubah. Nah, sedangkan yang bergelombang, jadi di sini gelap, bergeser ke sini gelapnya, di sini jadi terang, bergeser ke sini gelapnya saat diputar seperti itu. Jadi menunjukkan seperti bergelombang-gelombang, gelap terang, gelap terang, gelap terang, gelap terang. Nah, itu yang disebut sebagai undulatory quartz ya. Nah, itu nanti kalau kita plotkan, maka kita bisa mendapatkan hasil apakah dia dari low rank metamorphic rock atau middle and upper rank metamorphic rock atau justru dia berasal dari batuan plutonik. Jadi ini adalah penggunaan diagram untuk mineral kuarsa dalam menentukan litologi dari batuan sumbernya. Nah, kemudian ini apa lagi? Ini adalah berdasarkan analisis kimia, karena untuk menentukan litologinya salah satunya selain mineralogi adalah analisis komposisi kimianya ya. Ini adalah komposisi kimia dari mineral lempung ubahan dari mineral feldspar. Di sini ada An ini adalah anortit, Or ini adalah ortoklas, Ab ini adalah albit. Nah, A, B, C dan D ini adalah sampel dari batuan yang berbeda-beda. A ini adalah sampel dari batuan vulkanik, sementara B ini adalah sampel dari batuan plutonik yang kaya akan feldspar. Kemudian C ini adalah komposisi mineral lempung ya dari mineral feldspar yang berada pada batuan metamorf. Kemudian yang D ini adalah resum dari ketiga ini tadi ya. Jadi kalau misalnya dia berada di sini, dia masuk ke bagian V plus G. V plus G ini apa? Vulkanik dan granopir ya. Begitu juga yang dia berada pada V tambah P tambah M ya. V tambah P vulkanik, plutonik atau metamorphic rock ya. Jadi untuk melakukan analisis ini kita tidak bisa menggunakan mikroskop polarisasi. Yang digunakan adalah scanning elektron mikroskop, karena kita harus melihat bentuk lempungnya untuk menentukan nama dari lempung hasil ubahan si feldspar itu tadi. Atau kita bisa melihat dari mineral beratnya ya. Kalau mineral beratnya ada apatit, biotit, brooknite, hornblende, monzonite, muscovite, rutile, titanite, itu dia bersumber dari batuan beku yang sifatnya asam. Begitu juga dengan mineral-mineral dari batuan sedimen yang lain ya. Mineral-mineral berat ini akan memberikan gambaran batuan sumbernya apa. Apakah dia dari batuan beku yang asam, atau dari granit pegmatite, atau dari batuan beku basah, atau dia dari metamorphic contact, atau dynamothermal metamorphic rock ya, atau justru dia berasal dari batuan sedimen yang mengalami pelapukan, transportasi dan deposisi lagi. Artinya batuan sedimen itu merupakan pelapukan dari batuan sedimen yang
batuan sedimen yang lainnya ya. Nah, setelah kita mengetahui litologi batuan sumbernya, maka langkah selanjutnya kita menginterpretasi tektonik setting dari batuan sumbernya. Di kanan dan di sebelah kiri ini ada dua segitiga sama sisi, namun berbeda fungsinya. Nah, kalau yang sebelah kanan ini apabila dia berupa monokristalin quartz. Ingat ya, monokristalin quartz. Jadi saat quartz itu dilihat di Nichols sejajar 1, kemudian di Nichols silang juga 1, tidak ada batas-batasnya tadi, itu disebut sebagai monokristalin quartz ya. Kemudian apabila dia tersusun dari batuan sedimen klastik yang kaya sekali dengan kuarsit atau disebut sebagai kuartzus, itu kita menggunakan segitiga yang sebelah kiri. Jadi lawannya dari kuartzus adalah total unstable lithic fragment, karena kuarsa adalah mineral yang sifatnya lebih stabil ya. Nah, sementara yang sebelah kanan feldspar-nya posisinya sama, tapi yang di puncak adalah monokristalin quartz, dan yang di pojok kanan bawah itu masih mengingat monokristalin quartz. Namun untuk pojok kanan bawah yang digunakan adalah data mineral yang tidak stabil dan polikristalin quartz. Jadi kalau ada polikristalin quartz berapa persen dia, untuk menentukan setting dari tektoniknya, apakah dia dari continental block atau dia dari recycle orogen atau dia dari magmatic ya. Kita bisa lihat minimal 3 setting tektonik pada batuan sumbernya ya. Jadi atau kita bisa menginterpretasi dari unsur kimianya ya, cross plot antara K2O Na2O ya. Jadi ini adalah mineral-mineral yang memiliki kandungan K2O atau Na2O dibandingkan dengan mineral SiO2 atau kita kenal dengan kuarsa sebenarnya. Nah, ini dilihat rasionya. Apakah dia berasal dari oceanic island margin, ataukah dia dari active continental margin, ataukah dia berasal dari passive margin ya. Artinya passive margin itu adalah batas lempeng antara lempeng samudra dan benua tanpa adanya penunjaman ya. Jadi kalau active margin itu bisa collusion, bisa subduction ya. Sementara oceanic island margin ini adalah produk dari hasil subduction ya, dimana dia akan membentuk oceanic island margin. Nah, ini adalah contohnya bagaimana unsur kimia digunakan untuk menentukan provenance batu pasir silisi klasik. Jadi sebelumnya adalah contoh penentuan setting tektonik dari mineraloginya. Sementara ini adalah contoh untuk mengetahui setting tektonik batuan asalnya dari unsur kimia pada batuan sedimen silisi klasik tersebut. Ya. Sebenarnya provenance ini adalah ilmu yang cukup penting dalam memahami kondisi paleogeografi suatu daerah, khususnya yang berkaitan dengan batuan sedimen silisi klastik. Baik, itu adalah materi yang menjadi pengantar diskusi bagi bahasan mengenai analisis provenance batuan silisi klastik. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan yang kurang jelas dari materi ini, silahkan sampaikan pada saat kita pertemuan menggunakan media interaktif, atau bisa dituliskan di kolom diskusi atau kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.